Jangan sampai nanti ada mengatakan tauhid nanti dibagi tiga sama seperti trinitas nanti. Nah, itu pemahaman yang keliru karena bukan sedang membagi oknum Allah, tetapi merincikan tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Itu bukan membagi oknum Allah, kemudian Allah dibagi. Oh Allah ini ada itu, bukan membagi oknum Allah, bukan membagi zat Allah, tapi merincikan bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana cara mentauhidkan Allah agar tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Dan tauhid itu adalah dalam aplikasinya itu jauh lebih unggul dengan hanya wahdah. Kalau hanya wahdah itu maknanya satu, tapi kalau tauhid itu berusaha untuk menjaga keesaan itu. Jadi wahada yuwahidu tauhid, menjaga keesaan itu, gitu. Ada upaya untuk tetap menjaga keesaan itu, gitu. Jadi bukan hanya sebatas Allah itu esa selesai, tapi ada upaya untuk menjaga keesaan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وسبحان الذي يقول في كتابه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من قالها خالصا صادقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الرسالة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, yang dengan hidayahnya sampai saat ini kita masih bisa menjalankan rutinitas
menjalankan aktivitas keseharian, terutama nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman ini nanti ketika di yaumul qiyamah, yang mana dihadirkan seluruh umat manusia dari generasi awal manusia Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tidak akan bermanfaat sama sekali harta maupun anak-anak, kecuali yang datang dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sampai-sampai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pada hari kiamat itu mereka mau menukar diri mereka dari siksa dengan emas sepenuh bumi, untuk menukar diri mereka agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai mau dengan istri dan juga anak-anaknya mau ditukar juga, hanya demi untuk selamat. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ternilai dengan apapun. Allah menyebutkan bahwa jika manusia mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika kamu mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak mampu menghitungnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas ini ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Adapun kitab At-Tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi saat ini kitab Al-Mulakhas adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmu beliau kepada umat Islam. Kita melanjutkan, beliau masih menjelaskan tentang surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang mana di dalam ayat ini menyebutkan tentang 10 wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang ditujukan kepada umatnya. Kemarin sampai pada pembahasan poin yang ke-7, sabi'an wa auful kaila wal mizana bil qist. Ini potongan dari ayat surah Al-An'am. Wa auful kaila wal mizan, penuhilah takaran. Kail, jadi kail itu adalah takaran yang berupa makanan atau beras yang ditaruh di dalam takaran. Misalnya, kalau di sini saya jarang melihat, kalau di tempat saya biasa
ada pakai koboan atau pakai batu wadah gitu, terus ukur beras ditaruh dengan pakai itu takaran. Dia tidak pakai timbang. Biasanya kaleng apa namanya, kaleng black margarin, ya margarin zaman dulu. Nah itu, jadi dia takarannya itu dianggap apa namanya, sudah takaran 1 kilo dianggap, tapi mereka tidak menghitung berat, tapi itu dihitung takaran pakai itu. Beratnya juga hampir kurang lebih dengan 1 kilogram, hampir kurang lebih kalau beras dimasukkan ke kaleng apa namanya, blue band itu. Nah itu kail, jadi takaran. Tapi kemudian dibawa ke bahasa kita bilang kilo, kilogram. Tapi bahasa Arabnya kail, jadi takaran. Wal mizan, nah itu baru timbangan. Mizan, jadi agar timbangan itu jangan dikurangi ketika menimbang sesuatu. Makanya nanti di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam hal menimbang. Jadi mereka kalau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, kalau untuk dirinya mereka minta untuk dipenuhi. Nah itu yang dicela oleh Allah agar kita tidak melakukannya. Jadi diperintahkan untuk memenuhi takaran dan juga timbangan bilqis, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya. Artinya ketika Allah memberi syariat, memberikan aturan kepada manusia, maka Allah mengetahui bahwasannya manusia mampu melaksanakan aturan dan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah itu kita menganggap berat. Ini berat, ini ke masjid untuk berjamaah berat, berpuasa 30 hari bulan Ramadan berat. Ini Allah ini membebani saya dengan beban yang mungkin saya tidak mampu ini. Nah, tapi tidak demikian, bahwasannya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan kesusahan. Apa yang dimaksud dengan auful kaila wal mizana bil qist? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, aqimul adla fil akhli wal i'ta'i hasab istita'atikum, agar memenuhi timbangan itu dengan adil, fil akhli dalam mengambil dan juga dalam memberi. Kalau kita ditimbang maka dipenuhi, kalau kita ditimbang kita juga diminta untuk berlaku adil. Jangan sampai ketika ditimbang kita meminta untuk dipenuhi, ketika menimbang kita mengurangi. Wal-i'ta, dan juga ketika kita memberi, menimbang untuk orang lain, sejauh kemampuan kita masing-masing. Kemudian poin yang ke-8, Allah melanjutkan, wa idza qultum fa'dilu. Dalam ayat ini jika kita berkata, maka hendaklah berkata dengan adil. Jadi dalam persaksian kita diminta untuk tetap berlaku adil, meskipun itu ada hubungan kerabat. Jangan sampai nanti karena yang mau dihukum adalah saudara kita, lalu kemudian kita mulai bersaksi palsu dan lain sebagainya. Nah ini Allah meminta agar wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, meskipun punya hubungan kerabat, punya hubungan saudara, tetap berlaku adil. Amara bil adli fil qaul 'alal qarib wal ba'id. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam hal pembicaraan. Kalau tadi sebelumnya dalam hal perbuatan. Nah, sebelumnya itu diminta untuk berlaku adil dalam hal berbuat, seperti tadi menimbang,
menakar, diminta berlaku adil, tidak boleh curang, dan juga dalam ucapan juga tidak boleh curang. Nah, jangan sampai nanti kita berlaku zalim kepada orang lain, menganiaya, yang mana semalam kita mendengar hadis doa dari orang yang terzalimi dikabulkan. Hati-hati, jangan sampai nanti kita menzalimi orang lain sehingga orang lain berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah. Alal qarib wal ba'id, baik kepada kerabat maupun kepada orang lain yang tidak berhubungan, yang jauh. Ba'dal amri bil adli fil fi'li, setelah Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam hal perbuatan. Famin tasi'an, dalam poin yang ke-9, wa bi'ahdillah ay wasiyatihi allati wasakum biha aufu, yaitu dengan aturan-aturan Allah, yakni wasiyatihi allati wasakum biha, yakni wasiat Allah yang telah Allah wasiatkan tadi. Aufu, penuhilah. Jadi apa yang telah Allah wasiatkan tadi, mulai dari poin 1 sampai poin 8 itu agar dipenuhi. Aufu ai inqadu lidzalik, tunduklah, taatlah terhadap janji atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa naha anhu, dengan kita mentaati apa yang Allah perintahkan dengannya dan Allah larang darinya. Allah perintahkan untuk berlaku adil dan Allah melarang dari berlaku curang dan zalim. Wa ta'allamu bi kitabihi wa sunnati nabiyyi, dan juga Allah memerintahkan agar kita mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran. Nah, jangan sampai nanti Al-Quran ini diabaikan Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu berkeluh kesah kepada Allah. Wa qala Rasul itu yakni Rasul Nabi Muhammad, karena disebutkan kitabnya adalah kitab Al-Quran, berarti Rasulullah Nabi Muhammad. Wa qala Rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Quran dijadikan diabaikan, tidak mau dipelajari, tidak mau membaca, tidak mau dikaji. Maka Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati mereka itu ada pengunci. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempelajari hadis wa sunnatihi wa sunnati nabihi, dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca, memahami dan mengamalkan. Poin yang ke-10 adalah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, bahwasannya yang telah disebutkan tadi itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fattabi'uhu, agar kita mengikuti jalan yang lurus itu. Jadi Islam itu membawa aturan dan syariat yang lurus. Tidak ada penyimpangan di dalamnya. Jangan sampai nanti ada yang menganggap bahwasannya di dalam Islam ada kezaliman, ada penyimpangan. Misalnya di dalam qisas itu bentuk penganiayaan, bentuk perampasan hak asasi manusia. Nah, padahal
Orang yang mau dikesos ini adalah dia sudah mengambil hak asasi orang lain. Nah, bagaimana dia mau dijaga hak asasinya sedangkan dia mengambil hak asasi orang lain? Nah, makanya syariat mengambil hak asasinya juga, yaitu adil, tidak menzalimi. Yang justru menzalimi adalah orang yang membela, itu yang orang-orang yang zalim, membela orang-orang yang menganiaya orang lain. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini jalan-jalan yang selain jalan Allah. Aturan-aturan yang selain aturan Allah. Aturan-aturan yang dibuat berdasarkan zon semata, prasangka, logika semata. Maka akibatnya apa? Fatafarraqa bikum an sabili. Maka aturan itu akan menjadikan kita tercerai berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mencoba untuk mengikuti jalan selain jalan yang diajarkan oleh Allah, jalan yang selain dari diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jatuh pada jalan yang mencerai-beraikannya, yang endingnya menuju kebinasaan. Itulah jalan-jalan syaitan. Padahal asyaitanu aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Ai alladhi awsaitukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat, yaitu apa yang telah aku wasiatkan dengannya pada dua ayat tadi, jadi ayat 151 dan 152, min tarkil manhiyat, dari atau berupa meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa a'zamuha asyirku, dan yang paling besar dari larangan Allah itu adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Taswiyatu ghairillah billah, mensejajarkan selain Allah yaitu makhluk dengan Allah yang posisinya sebagai Khaliq. Wa fi'lil wajibat, dan juga berupa yang dia wasiatkan, Allah wasiatkan dalam ayat ini berupa fi'lil wajibat, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa a'zamuha at-tauhid, yang paling agung dari kewajiban itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan itu artinya ja'alahu wahidan, menjadikan Allah itu satu. Yang sebelumnya itu alladzi kana qablahu aktsara min wahid, yang sebelum pengesahan itu Allah dibuat lebih dari satu. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan lain-lain itu. Mereka menyamakan Allah dengan sembahan-sembahan tersebut. Makanya dalam surah Shad itu ayat kelima, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah Rasul yang datang ini menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu menjadikan sembahan yang satu? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang menakjubkan, gitu ya. In hadza la syai'un 'ujab, ini betul-betul menakjubkan gitu. Sembahan yang banyak diminta cukup menjadikan sembahan yang satu. Padahal kita ini punya sembahan yang banyak. Jadi kalau Tuhan banyak kan tentu kekuatannya lebih banyak, gitu ya.
Jadi mereka punya pandangan seperti itu gitu. Nah, kata Allah, datanglah wahai Rasul, sampaikan kepada mereka, kepada umatmu, tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Jadikan aku satu sembahan yang sebenarnya. Itulah namanya mengesahkan, menjadikan satu. Jangan sampai nanti ada mengatakan tauhid nanti dibagi tiga, sama seperti trinitas nanti. Nah, itu pemahaman yang keliru, karena bukan sedang membagi oknum Allah, tetapi merincikan tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Gitu. Bukan membagi oknum Allah, kemudian Allah dibagi. Oh, Allah ini ada itu. Bukan membagi oknum Allah, bukan membagi zat Allah, tapi merincikan bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana cara mentauhidkan Allah agar tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Dan tauhid itu adalah dalam aplikasinya itu jauh lebih unggul dengan hanya wahdah. Kalau hanya wahdah itu maknanya satu, tapi kalau tauhid itu berusaha untuk menjaga keesaan itu. Jadi wahada yuwahidu tauhid, menjaga keesaan itu. Itu ada upaya untuk tetap menjaga keesaan itu gitu. Jadi bukan hanya sebatas Allah itu esa selesai, tapi ada upaya untuk menjaga keesaan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid itu. Bukan sedang merincikan tentang zat Allah, bahwa zat Allah itu ada rububiyah, ada uluhiyah, bukan zat Allah, tetapi mengesahkan Allah itu gitu. Huwa as-siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus dalam hal mengesahkan Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah pengesahan Allah itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang mencerai-beraikan. Apa itu? Yakni al-bid'ah wa syubhat, yaitu kebid'ahan dan syubhat. Watafarraqu bikum an sabilih, maka jalan-jalan tadi akan mencerai-beraikanmu dari jalan Allah. Tamilu wa tashattatu bikum an dini, maka akan menjadikan kita menyimpang dari jalan Allah, dari agamanya, akan mencerai-beraikan kita. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab yang disampaikan adalah annallaha subhanahu wa ta'ala dzakara fiha jumlan minal muharramat, bahwasanya Allah menyebutkan di dalamnya beberapa kalimat dari apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Wa ibtadaha bin nahyi 'anil syirik, dan Allah memulainya dengan melarang dari kesyirikan. Wa nahyu 'anhu yastad'il amra bit tauhid bil ittida', dan Allah melarang dari kesyirikan itu menuntut perintah untuk mengesahkan Allah secara konsekuensi. Artinya kalau Allah melarang dari kesyirikan, berarti Allah memerintahkan untuk mengesahkan Allah. Namanya mafhumul mukhalafah. Jadi ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah, pemahaman yang selaras dan pemahaman yang terbalik. Padahal dzalika 'ala anna tauhida aujabul wajibat, dan hal itu menunjukkan bahwasannya mengesahkan Allah adalah kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'dzamul muharramat, dan bahwasannya kesyirikan merupakan keharaman yang paling haram. Ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil dari ayat yang disampaikan? Yang pertama, anna syirka a'dzamul muharramat. Jadi poin yang disampaikan dari
ayat yang disampaikan bahwasannya kesyirikan itu merupakan hal yang paling besar dalam hal keharaman. Jadi keharaman yang paling haram itu adalah kesyirikan. Jadi jangan sampai kita menganggap hal itu sepele memang. Ya terlihat itu tidak besar di mata manusia ya. Hal itu tidak besar di mata manusia. Mungkin karena hal itu tidak berkaitan langsung dengan manusia. Sehingga manusia menganggap hal itu hal yang sepele saja. Karena orang hanya nyembah batu saja itu. Kan nggak mengganggu kita. Gitu. Okay. Tawasul. Ya. Jadi tawasul itu mana ini perlu dijelaskan kepada umat bahwasanya tawasul yang sesuai dengan syariat itu adalah apa namanya, ketika meminta kepada Allah itu memohon kepada orang lain bantuan, minta bantuan, tapi zaman itu Rasul masih ada, jadi itu tawasul yang disyariatkan gitu. Ya Rasul, mohon doakan saya ini dan itu. Beliau masih hidup. Nah, ketika beliau wafat, itu Umar bin Khattab tidak mendatangi kubur Rasulullah ketika terjadi paceklik yang lama gitu, gak turun hujan gitu. Tapi beliau meminta kepada Abbas, pamannya Nabi SAW, untuk berdoa gitu. Kemudian Umar berkata, dulu ketika ada Rasul, kami meminta kepada Rasul. Nah, sekarang Rasul sudah tidak ada, kami meminta kepada pamannya. Beliau tidak datang ke kubur Nabi. Wahai Nabi, atau ya Allah, dengan nama agung Nabimu, kan tidak seperti itu, tapi meminta pamannya untuk meminta atau berdoa kepada Allah. Adapun dalam Al-Quran yang menyebutkan agar menjadikan wasilah itu apa namanya, wabtaghi ilaihil wasilah, wabtaghi ilaihil wasilah, wabtaghi ilaihil wasilah, agar orang mukmin mencari wasilah kepada Allah. Yang dimaksud adalah Ibnu Katsir menjelaskan wasilah yang dimaksud adalah dengan amal-amal soleh, dengan amal soleh. Jadi bertawasul dengan amal soleh seperti yang masuk dalam hadis Muslim yang seorang terperanjat di dalam gua, kemudian mereka berwasilah dengan amal mereka gitu ya. Satu orang menyebut amalnya yang begini begitu, apa namanya, yang memuliakan orang tua. Ada satu yang meninggalkan hawa nafsunya, padahal dia sudah bisa melakukan zina misalnya, tapi dia karena takut kepada Allah gitu ya. Nah, dia menyebut amal-amalnya itu sebagai wasilah untuk apa namanya, agar Allah bisa membuka pintu gua itu. Nah, itu adalah hal-hal yang syariatkan gitu, yang dibolehkan. Adapun yang seperti itu tidak disyariatkan dan sebaiknya tidak dilakukan karena itu rentan, nantinya rentan. Itu rentan. Ibaratnya kita tuh sudah seperti mau memasuki pintu-pintu ke penyamaan makhluk dengan Khalik nantinya gitu, rentan. Jadi itu dihindarkan. Jadi tidak dibiarkan. Ya, wahai wali yang kau dekat kepada Allah, tolong sampaikan hajat saya ini dan itu. Nah, gitu. Itu yang nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hanya ziarah boleh. Istilah dia, tapi niatnya kita. Dia kan kita perginya ke sana. Iya. Nah, Allah sebutkan di dalam surah Yunus ayat 106. Nanti monggonya dengan periksa nanti di surah Yunus ayat 106. Yunus surah ke-10 ayat 106. Ayat sudah hampir terakhir. Ayat 106-nya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan engkau berdoa. Jadi ini lafaznya berdoa nih, da'ayadu, berdoa. Jangan meminta gitu, bukan menyembah, memperintah, bukan, tapi berdoa. Dan doa itu termasuk salah satu dari ibadah. Ya, kita berdoa. Jadi Allah melarang, jangan kamu berdoa wala tad'u min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, apa-apa yang sesuatu itu tadi tidak bisa memberikan
manfaat. Jadi kalau kita doa kepada mereka, sekarang pertanyaan saya, apakah mereka bisa memberikan manfaat saat kita berdoa kepada mereka? Meminta pertolongan ini dan itu, minta sampaikan hajat ini dan itu, apakah mereka bisa menyampaikan, memberikan manfaat? Bahkan dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa mereka tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar, orang-orang mati itu tidak bisa mendengar. Jadi jangan engkau meminta kepada mereka, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka, apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat. Jika engkau berdoa kepada mereka, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan juga tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan bahaya. Kalau kita meninggalkan mereka, apakah mereka bisa memberikan kita musibah, bahaya? Misalnya ketika kita tidak berdoa kepada mereka, kemudian mereka akan datang menghantam kita gitu. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat. Fa'in fa'alta, jika kamu melakukannya tadi dengan meminta kepada mereka, itu berdoa kepada mereka tadi, baik dari hal-hal yang seperti tadi disebutkan ataupun misalnya kepada berhala-berhala misalnya yang dibuat seperti manusia kemudian dipuja-puja, atau di pohon-pohon besar atau semacam patung dan lain sebagainya. Nah itu, maka kata Allah, fa innaka idzan minal zalimin, jika kamu melakukannya maka engkau ketika itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, zalim. Ya, zalim itu adalah, zulmun itu namanya itu wad'u syai'in fi ghairi makani, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu karena dia berkaitan dengan kata zulmun dan zalam. Ya, zulmun itu kezaliman, kalau zalam itu kegelapan. Jadi mengapa kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Karena gelap. Itu. Mengapa kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Karena gelap. Makanya kalau gelap itu kita hanya meraba-raba. Nah, beragama itu Allah melarang kita dengan meraba-raba, menduga-duga itu. Makanya nanti al-kufru itu disebut sebagai dhalal, kegelapan. Yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Allah sebagai wali, sebagai pelindung bagi orang mukmin, yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia orang-orang mukmin dari kegelapan. Dhalal itu zulumat, kegelapan, yaitu kekafiran, ilan nur, kepada cahaya, yaitu Islam. Nah, maka mengapa mereka disebut dalam keadaan zalim, zulumat, dalam kegelapan? Karena mereka belum didatangi cahaya. Kita sekarang cahaya sudah datang, masih juga zalim, masih juga zulum dalam keadaan kegelapan. Terus kita mau cari cahaya yang macam mana lagi? Itu. Jika kamu melakukannya, fa'in fa'alta, dalam surah Yunus tadi ayat 106, fa'innaka idzan minadh dhalimin, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Minadh dhalimin itu minal musyrikin, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Karena Allah sebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan itu kezaliman yang besar. Nah, karena kita sudah menyeru tadi yang selain dari Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Allah katakan kita sebagai orang-orang yang zalim. Nah, ini poin yang harus diperhatikan. Memang terkadang kita masih menganggap ringan gitu. Tidak, kan mereka ini kan orang-orang yang dekat kepada Allah ya. Zaman Nuh itu kan sempat Yahud wa Ya'uq wa Nasr dan lain sebagainya, 5 orang itu orang-orang yang soleh juga gitu tuh, yang soleh juga. Mereka ini kan soleh gitu. Nah, kita harus menjadikan mereka sebagai perantara gitu, atau meminta mereka. Nah, itulah yang memang dakwah tauhid ini memang harus terus disampaikan, karena setan itu belum mati ya. Setan itu belum mati. Setan itu sampai hari kiamat
tetap berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, sudah bersumpah dia, saya akan menyesatkan anak Adam dari jalan Allah. Nah, kita harus mengenal jalan Allah itu yang mana dan jalan setan yang mana. Ya, seperti itu. Jadi itu nggak boleh kita menjadikan mereka sebagai wasilah dalam berdoa. Langsung kepada Allah. Ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, saya akan kabulkan. Berarti kita menganggap Allah masih kurang sayang sama kita, ya, nggak dengar kah, bagaimana kah, atau menganggap kita ini apa gitu. Oh, karena ini kan orang suci yang dekat sama Allah, kita kan orang kotor. Allah itu justru senang kalau datang orang kotor yang mau bertobat. Nah, tentang orang suci, kita menganggap orang suci, kalau dia nggak mau dekat sama Allah, kita merasa diri apa. Jadi tetap dengan seperti itu kita mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu semakin didekati semakin dekat, semakin dijauhi semakin jauh. Itu termasuk doa. Karena dia berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan pahala dari dia berdoa. Niatnya tuh Allahumma ausil ma qara'tu atau ma qara'na, ya Allah sampaikanlah apa yang kami baca minal Fatihah dan lain sebagainya, tahlil. Jadi dia berniat meminta kepada Allah agar sampaikan. Itu doa, masuk dalam doa. Jadi dia meminta kepada Allah untuk menyampaikan bacaan gitu. Kalau itu doa, jadi kalau namanya doa boleh saja, selama doa itu tidak tidak bertentangan dengan syariat. Masih ada unek-unek? Ya, saya habiskan sedikit ini. Anna syirka a'dhamu muharramat, sudah tadi. Kesyirikan adalah kezaliman atau yang diharamkan yang paling besar, keharaman yang paling besar. Kemudian tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian idhamu haqqul walidain, idhamu haqqil walidain, keagungan hak dari orang tua. Nah, ini orang tua punya hak yang besar terhadap kita sehingga kita diminta untuk berbakti kepada mereka. Jenengan meskipun sudah besar gini, kalau masih ada orang tua, jenengan tetap sebagai anaknya. Kalau masih ada orang tua, jenengan masih dipandang anak. Nah, kalau jenengan sudah nggak ada orang tua, berarti jenengan hanya sebagai orang tua, bukan sebagai anak. Nah, tapi kalau jenengan masih ada orang tua, meskipun jenengan sudah punya cucu, tapi jenengan tetap sebagai anak. Dan sekalipun misalnya jenengan sudah orang tua juga sudah tidak ada, tapi kewajiban kita sebagai anak juga tetap berbakti berupa doa. Doa kepada Allah untuk mereka. Tahrimu qatl nafsi bighairi haqq, haramnya membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar. La siyama idza kana al-maqtulu min dzawil qurba, apalagi orang yang dibunuh itu dari kekerabatan yang dekat, atau nggak boleh. Lebih-lebih lagi. Kemudian tahrimu akli malil yatim, haramnya memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amali ala islahihi, dan juga syariat untuk beramal atau berinteraksi dengan mereka dengan baik, dengan ma'ruf, dengan jalan yang benar. Kemudian wujubul adli fil aqwali wal af'al ala al-qarib wal ba'id, kewajiban berlaku adil dalam ucapan dan juga perbuatan, baik terhadap kerabat maupun orang jauh. Kemudian wujubul wafa'i bil ahdi, kewajiban untuk memenuhi janji-janji. Nah, kalau jangan punya janji, penuhi janji itu. Kemudian wujubul tiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu, dan juga wajib untuk mengikuti agama Islam. Wujubul tiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu, dan juga meninggalkan agama selain dari Islam. Kemudian an-tahlila at-tahrima haqqan lillah. Kemudian bahwa untuk pengharaman dan penghalalan, kita mengatakan ini halal, ini haram, itu
haknya Allah. Nggak boleh datang kita satu bilang, ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dilakukan, ini boleh. Ini kita kayak seperti Tuhan. Ini yang selain saya katakan, ada yang namanya apa tuh? Seperti pamali dan lain sebagainya yang membuat aturan, jangan begini, jangan begitu, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu tahlil wa tahrim itu lillah, milik Allah. Penghalalan dan pengharaman itu milik Allah. Jadi jangan sampai nanti kita buat aturan ini nggak boleh, ini boleh. Kalau datang aturan dari Allah, baru kita lakukan ini. Apa namanya? Ini nggak boleh. Ada larangan dari Allah, jangan begini. Nah, itu baru datang dari Nabi. Nabi melarang ini, Nabi melarang itu, baru kita tinggalkan. Kalau tidak ada hukum asalnya boleh. Ini dengan boleh apa lakukan apa saja kalau tidak ada larangan. Dan sampai nanti tanya, boleh nonton TV nggak? Ya nggak ada larangannya, nonton TV aja. Yang dilarang menonton yang haram, begitu. Jadi hukum asal sesuatu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan tentang kitab ini, Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, di terakhir di halaman 18 ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikut kita masuk di halaman 19 tentang hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud yang menjelaskan tentang ayat ini. Jadi hadisnya masih berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Hadis yang disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengambil penjelasan tentang ayat ini, Al-An'am ayat 101, 151 sampai 153. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين